sebenarnya kita itu dalam terus menjaga hubungan suami istri itu harus Iya, terus. Kalau udah kawan. mulai kayaknya udah mulai jarang settingan, kitanya yang sering Mm-mm. ngechat gitu atau Mm-mm. apa gitu. Saya Ya setuju kan banget. kata Ridwan Kamil juga jatuh cinta itu mudah, yang susah itu memelihara cinta itu. Nah, Mantap. memelihara cinta itu makanya harus ada couple time. Sesibuk Ya, apapun kita dengan mengasuh anak, mengasuh ini harus tetap ada couple time. Harus kita menyediakan waktu menjadi istri ataupun kita menyediakan waktu. Itu oke, sesibuk mantap. jatuh cinta mah kan kadang pada pandangan pertama jatuh cinta gitu ya. Ya, Meliharanya itu yang tidak mudah. Itu kata Bapak Ridwan ya, Kamil. ya, aduh, couple Maintenance goals. yang tidak Mamah mudah. Jabar, couple goals pokoknya mah. Ya, kita mulai nyambu. Mangga, mangga, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersua kembali setelah sekian abad. Sekian abad, Masya Allah, ya ngalap ke mana? Sekian abad. Jadi sehari serasa setahun nyamu kangen. Aduh ya Allah. Gak jadi Kumaha wae, tuh. Iya, jadi. kumahanya. Ya Allah, semoga segera dipertemukan. Iya. Hari ini Bunda Oh, Alma ke Pangandaran teh. tuh kumaha. Oh iya ya 28. Iya, Semoga pasti ada momen lagi kalau emang kita jodoh. ditakdirkan untuk bertemu. Gusti. Alhamdulillah, puji bagi Allah karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan season yang ke-15 dengan tema yang seksi sekali. Buffering barusan. Gimana? Iya, Barusan sebentar buffering sedikit. aku aduh oh, Ambu di Abi mah, tapi oh, di si Abi sebenarnya gitu. ya lancar. Lancar aku, alhamdulillah sinyal Telkomsel adalah paling jelas di Kota Padaherang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tema malam ini adalah sisi lain, sisi lain. Sesuai dengan tema di buku Ambu ini. Yes. Nah, tadi juga ini baca-baca sekilas cek abi teh di sini kayak ada pertanyaan yang gimana gitu. Jadi sebelum orang lain, aku dulu yang nanya ke Ambu. Tapi kalau udah ada yang nanya mah nyabatur heula ketang, cenah semeneh kena ieu. Sing warga Bunda Jadi Almanya. iya sing wareg heula karena memang ketika suami istri diuji ini emang tidak ada habisnya kalau kata saya sama Ambu namanya ge hidup. Betul, Pasti kalau masalah yang ini surut, yang ini ada lagi. Kalau yang gitu terus nah gimana cara menyikapinya dan lain sebagainya. Pokoknya selamat mengumpas tuntas semua yang ada di bab 8 itu. Mangga kepada Ambu saya persilahkan. Terima kasih Bunda Alma, lama tidak bersua. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sore yang malam yang cerah ya. Di tengah kepadatan aktivitas Bunda Alma pun demikian seperti terlihat di status tos ngarujak. Sibuk gitu ya. Alhamdulillah kita dapat bersua, dapat curcol intinya di sini ya, curcol. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetap terus senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik,
langsung saja karena ini judulnya kita akan mengupas tuntas buku Trending Topics of Marriage Life bab 8 yang memang judulnya itu ketika suami istri diuji. Judulnya ini pada bab 8 khusus membahas, ini kan ada 9 bab, sebetulnya ada 9 bab, banyak hal pokoknya yang ada ini ketika cinta berlabuh, ketika di mulai menipis, dosa suami, dosa istri terhadap suami, kemudian permasalahan-permasalahan, banyak pokoknya banyak. Nah, salah satunya di bab 8 akan membahas ketika cinta berlabuh. Ketika suami istri. Aduh, lagi jatuh cinta deui ke Abah ya, Mas. Namanya lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi. Ketika suami istri diuji, memang di dalam kehidupan, benar kata Bunda Alma, ini akan selalu ada ujian, termasuk dalam rumah tangga. Apalagi yang ngerinya dalam rumah tangga itu terlihat seperti drama, Bunda Alma, seperti sinetron padahal realita. Misalnya banyak kasus kisah nyata yang seperti cerita padahal itu kisah nyata, dijadikan novel padahal sebetulnya kisah nyata. Dan ketika kita membaca novelnya ataupun misalnya dijadikan film atau seperti apa, ternyata memang itulah realita kehidupan dalam rumah tangga. Yang menurut kita ngeri, nangis bombay, itulah kehidupan realita dalam rumah tangga. Dan yang penting adalah semua pasangan memiliki ujiannya masing-masing. Mungkin ketika kita melihat orang lain, mungkin ketika kita melihat orang lain dalam keadaan rumah tangganya itu mah baik-baik saja, itu mah kayaknya senang-senang saja, itu dia tampakkan di media sosial. Belum tentu eta di jelona seperti benang kusut, kita tidak tahu gitu ya. Intinya kita harus bersyukur bahwa semua pasangan ini pasti ada ujiannya masing-masing yang tentu kita tidak tahu itu. Nah, di sini hanya akan mengupas 11 saja, padahal sebetulnya banyak sekali ujian-ujian yang dilalui seringkali biasa menjadi trending topics ketika mengendarai bahtera bernama rumah tangga. Hal yang pertama itu misalnya kesetiaan. Masalah kesetiaan. Kesetiaan istri diuji ketika suami berada di titik terendah dan sebaliknya. Kesetiaan suami diuji ketika ia berada di titik tertinggi. Disinilah pelakor bersemayam. Aduh, nauzubillah minalik, amit-amit ya Bang Bayi. Di sinilah gitu. Kita seringkali menyalahkan pelakor pebinor gitu ya. Padahal kita pun harus melihat gitu Bunda Alma, ini sebetulnya salah pelakor, salah pebinor, atau kurang bonding, kurang ikatan pasangan itu. Misalnya bonding itu kan ikatan gini. Kalau tangan kita udah kuat saling bereratan, masing aya nu ngagiwing ke kanan ke kiri tidak akan terbawa. Nah, jadi intinya biar tidak keembatku, bukan salah pelakor yang menggodanya, memang namanya godaan juga ya, dahsyat gitu ya. Bukan salah pebinor yang menggoda. Sekarang mah soalnya godaan itu bukan hanya untuk yang belum beristri, Bunda Alma, belum bersuami. Yang dua-duanya sudah memiliki suami istri pun bisa jadi karena sebagai naudzubillah. Jadi inilah kesetiaan istri diuji ketika suami berada di titik terendah dalam kehidupannya, begitupun sebaliknya. Suami kesetiaannya diuji ketika ia berada di titik tertinggi. Ketika tidak memiliki apa-apa, pokoknya kamu adalah satu-satunya, kamu adalah yang terkasih tercinta. Ketika sudah memiliki, ia berada di puncak tertinggi, itu lain cerita. Baru dilihat, gini enggak duh istri teh menikah. Aduh, gusti kumaha kieu teh ambu. Fisik terus mental jadi berubah, jadi lebih emosian dan sebagainya. Wah, pokoknya mah yang asalnya ketika suami masih biasa-biasa saja, belum di puncak mah tidak menyadari hal itu, tapi ketika ia berada di puncak baru mulai mencari-cari kekurangan, mencari pembenaran pasangan untuk dia melakukan hal yang tidak semestinya. Begitupun sebaliknya ketika suami berada di titik terendah, ketika suami lagi jaya, lagi apa, mah seakan-akan biasa saja, tapi ketika berada di titik terendah seakan-akan suami tidak pernah memberikan kebaikan sedikit pun untuk keluarga. Sama saja itu. Lupa langsung. Yang pertama adalah soal kesetiaan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika suami atau istri, di sini judulnya ketika suami istri mulai beruban dan mengkerut. Ini sebetulnya hanya diksi saja.
hanya diksi saja, hanya kiasan saja, yang intinya ada perubahan seiringnya berjalannya waktu, ada perubahan fisik dan mental bahkan. Ya, bukan hanya yang berubah, laki-laki jadi agak lebih maju ke depan. Jadi maju ke depan, wajah agak sebagainya, ataupun kalau yang semakin kurus kering yang berisi banget gitu ya misalnya, belum lagi ada ya perubahan secara fisik itu tentu jika kita salah niat maka itu sudah pasti akan ada, sudah pasti akan ada gitu, akan hingga pada pasangan. Jika kita sudah salah niat udah akan langsung berubah feel kita, ih suami itu jadi kieu baheula maka sepena siga kieu, gak akan selamanya. Istri oge sarua baheula mah geus komo ditinggalin media sosial mah kumaha HP gitunya. Kumaha ayeuna beuki dieu teh begitu. Nah, itu teh bunda mah drama bukan sinetron, realita banyak. Yes. Hancur gara-gara ada gak menerima ada perubahan fisik dan mental. Kemudian misalnya suami dulu mah lemah lembut, sekarang tiba-tiba jadi kasar, sering membentak, dikit-dikit marah. Begitupun dengan istri. Asalnya lemah lembut, emak hiji masih calangap hiji, emak dua calangap makin menjadi pemarah. Intinya tidak semua orang siap kesalahannya. Nah itu udah 2 poin ya, 3 sebetulnya ya. 3. Kemudian belum dikaruniai keturunan. Iya betul. Penelitian Bunda Alma, bayangkan ketika pasangan suami istri belum dikaruniai keturunan, sudah menikah berapa tahun misalnya ya, karena keturunan buah hati gitu ya, buah hati. Bayangkan ini benar-benar ujian untuk entah itu misalnya ingin menambah istri atau menambah ini, terus saling menyalahkan, kamu mandul ini mandul lain sebagainya, sudah lelah berikhtiar dan lain sebagainya. Nah ini tuh menjadi ujian jika kita salah niat, jika kita tidak menerima pasangan apa adanya, maka tak sedikit yang, apalagi belum tuntutan dari luar. Sebetulnya kadang-kadang pasangan suami istri itu tidak bisa menerima gitu ya, belum memiliki keturunan. Tapi yang sisi kiri, sisi atas ngarecokan, udah. Itulah yang nambah masalah gitu. Yang asalnya seperti kita mengatasi, tapi karena banyak yang merecoki, udah. Itu sering menjadi masalah. Kemudian sakit menahun, suami atau istri sakit menahun. Sakit menahun, sakit yang komplikasi gitu ya, yang menahun, yang sembuh nasa poe, gering nasa bulan gitu ya. Ya Allah. Kalau gitu ya, berarti tidak full, tidak maksimal memenuhi kewajibannya gitu. Istri pun demikian, tidak full, tidak maksimal memenuhi kewajibannya. Maka tentu ini pun akan menjadi bumerang. Ini pun akan menjadi ujian untuk keluarga itu. Kemudian Bunda Alma, seiring berjalannya waktu, usia pernikahan 10-20 tahun ada mulai bosan. Iya deh, bosan, ingin mencari yang lain, ingin mencari yang lebih heran. Gini Bunda Alma, misalnya yang selingkuh dengan teman kantor. Mikirnya begini, kan kalau di kantor mah istri ini perempuannya teh pakai make up, baju rapi, sebagainya. Coba lihat di rumah istri pakai daster bolong dan sebagainya. Aduh. Iya dia mah kan mau ke kantor, kan kita juga misalnya yang di rumah istri-istri ya kalau keluar gak mungkin pakai daster bolong gitu ya. Nah itu tuh sering kali dijadikan pembenaran atas perilakunya yang memang tidak sesuai karena mulai bosan. Atau bahkan selanjutnya ada lagi, selain bosannya itu kesepian. Bunda Alma jangan salah, meskipun bertemu tiap hari, tiap detik, kesepian itu akan ada jika memang komunikasinya tidak lancar, jika tidak saling mengisi kehangatan, membuat hangat itu rumah, maka meskipun kadang berhadapan pun akan kesepian kalau dua-duanya pegang gadget. Benar gak? Duanya pegang gadget, suaminya pegang gadget, jadi kesepian, dan itu terjadi everyday, setiap hari begitu. Nah, gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Dian. Maaf baru di ini. Terima kasih ya sebelumnya yang udah bergabung. Ini baru setengahnya tenang. Tenang. Nah, kemudian selanjutnya ada dilema generasi sandwich Bunda Alma. Apa itu generasi sandwich? Nah, ini nih. Sandwich ini kan ibarat sebuah roti gitu ya, roti sandwich.
tengah, ada di atas, ada di bawah. Jadi diibaratkan sebuah keluarga itu yang membiayai keluarga kecilnya sekaligus membiayai keluarga besarnya. Entah itu orang tuanya ataupun ini. Itulah yang sering kali menjadi generasi sandwich. Dilema, dan ini sering kali menjadi pertengkaran yang tiada hentinya. Karena betul. tanpa menjadi generasi sandwich pun masalah itu banyak, Bunda Alma. Benar gak? Ya. Masalah itu banyak. Keluarga kecil itu banyak. Apalagi ditambah-tambah menjadi berhubungan dengan pihak luar yang sebetulnya itu menjadi sering kali menjadi masalah. Nah, itu maksud generasi sandwich itu ya. Kemudian ketika istri mengandung dan melahirkan. Nah, ketika istri ujian nih untuk suami khususnya. Nah, itu untuk istri jadi wah ya memang tidak mudah gitu ya mengandung dan melahirkan. Betul sekali. Mengandung gitu ya, bisa dari trimester 1 mual-mual, trimester 2 kumaha, trimester 3 hese usik, hese malik dan lain sebagainya. Acan terus melahirkan, kemudian betul. nyusui mata tapi ke mata panda dan lain sebagainya. Ya Allah. Iya, ujian yang seringkali bahkan banyak pasangan-pasangan yang sebelum mempunyai anak itu damai-damai saja, tapi ketika sudah memiliki anak masalah baru dimulai. Iya. Karena mulai saling mengandalkan. Istri merasa ini harus diasuh oleh berdua, bukan oleh saya saja. Saya mengandung, sudah melahirkan gitu ya. Tapi suami pun berpikir, saya kan sudah mencari nafkah. Nah, itu saya pun capek gitu mencari nafkah. Saya pun capek kerja di luar dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali menjadi permasalahan konflik karena saling mengandalkan, kedua-duanya saling merasa paling capek, paling lelah dan sebagainya. Inilah mulai ada konflik di sana. Entah itu konflik yang debat perang dunia ataupun diam-diaman, itu pun konflik gitu ya. Wow. Oke, kemudian ketika suami istri memiliki anak yang menguji kesabaran, anak itu ada yang normal-normal saja, maksudnya ya lurus gitu, alhamdulillah gitu, tidak terlalu ada kendala yang berarti. Adapun anak-anak yang memang bermasalah. Dan ini seringkali menguji kesabaran karena yaitu sama seperti tadi, masalah pengasuhan, saling menyalahkan, saling mengandalkan dan lain sebagainya. Tentu itu akan berpengaruh terhadap kehangatan dan keharmonisan rumah tangga. Dan yang terakhir yang seringkali menjadi ujian adalah LDR. Atau long distance relationship. Nah, jika zaman dahulu LDR 1 tahun nggak pulang bawa istri, pulang bawa anak. Namun ya Allah, ada media sosial gitu ya, zaman sekarang alhamdulillah masih bisa komunikasi. Nah, jika kita tidak bisa mengolahnya, maka tak sedikit perselingkuhan terjadi di sana. Perselingkuhan terjadi di sana, komunikasi semakin jauh gitu ya, kehangatan tidak ada dan sebagainya. Itu pun tentu anak terkena ke bapaknya, terkena ke indung dan lain sebagainya. Itu pun seringkali menjadi masalah yang menurut kita mah ya karena kita tidak mengalami mungkin biasa saja, tapi untuk yang mengalami tentu ini adalah sebuah ujian yang sangat berat gitu LDR teh Bunda. Tersanggam abi gitu iya, nyanak nyalira, masangkeun gas nyalira. Aduh ya Allah. Hanya sebatas itu pun ada ketergantungan gitu ya istri pada suami. Iya, termasuk hati-hati suami pada istri pun di KLDR ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh seorang istri. Dan menjadi konflik. Gitu mungkin 11 ujian yang sebetulnya ada di luaran itu masih ada, tapi saya tuliskan 11 saja karena mau beres buku atuh. Kan ya mas sababnya, Bu. Sabab. Gitu mungkin ya, mudah-mudahan kita mampu melewati setiap ujian itulah, karena memang setiap pasangan ya Allah, ujiannya masing-masing. Itu mungkin mudah-mudahan. Oke, aku udah pengen nanya dari tadi nih Ambu nih. Apa? Kan tadi katanya kita itu kalau yang
istilahnya pelakor pebinor tuh langsung nyalahin mayoritas orang-orang tuh. Padahal berawal dari mungkin hubungan suami istri yang memang kurang bonding gitu. Nah, bagaimana sih supaya membangun bonding antara suami istri gitu? Pertama, gini, benar. Jadi memang kita sering kali menyalahkan pelakor. Padahal ya kalau misalnya pelakor, kalau suami tidak tergoda ya tidak akan terjadi perselingkuhan. Ya, betul. Kemudian Pak Binor, jika istri tidak tergoda tidak akan menjadi perselingkuhan. Tapi karena di ranah antara pasangan suami istri pun banyak masalah yang tidak selesai, itu entah itu karena komunikasi, entah itu karena bondingnya belum gak kuat gitu, kehangatannya tuh jauh-jauh ke harmonis, jauh-jauh kak, wah kayak Romeo and Juliet, cek bohongna kayak jauh-jauh ke ya jauh gitu ya. Akhirnya ketika ada pengganggu saja langsung terdistraksi, langsung goyah gitu ya. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama yang saya sarankan yaitu jadikan saling membutuhkan, Bunda Alma. Jadikan saling membutuhkan, tapi bukan saling mengandalkan juga. Saling butuh gitu keadaan. Kalau kayak ini makan bukan I love you, I miss you, I need you. Ya. Jadikan saling membutuhkan. Ya, bayangkan kalau tidak saling membutuhkan, udah suami tidak ada, istri pun it's okay. Apalagi istrinya kamu, misalnya sudah bermasalah dan sebagainya, it's okay. Istri pun jika tidak ada suami, misalnya istri terlalu mandiri, segala bisa dan lain sebagainya, tidak ada suami pun it's okay. Berarti itu kurang saling membutuhkan. Karena perannya gak jelas gitu, peran antar masing-masingnya. Kemudian yang kedua, saling merindukan. Bagaimana caranya? Mungkin setiap pasangan memiliki caranya tersendiri gitu ya, biar bondingnya kuat itu harus saling merindukan. Gimana caranya? Sepertinya kan beda-beda setiap pasangan ya Bunda Alma. Cara biar suami rindu terus gitu kan, kita caranya gimana? Istri rindu terus kan. Suami idaman itu kalau jauh dirindukan, kalau dekat, kalau ini ingin selalu berdekatan. Telin paseanya teko pantel pasea. Yang hula tuh ambu. Itu adalah jadi dirindukan gitu. Dirindukan saling, jadi untuk meningkatkan bonding dua saja itu dulu, saling membutuhkan dan saling merindukan. Itu pun tidak mudah. Iya, betul. Itu pun tidak mudah Bunda Alma kalau misalnya masing-masing sebagainya. Gitu. Jadi mungkin. Nih ya, di konsep I need you ini menyerempet ke istilah-istilah independent woman gitu Ambu. Kan sekarang ngetren tuh perempuan yang tanpa laki-laki pun bisa sebenarnya untuk membangun bonding yang kuat antara suami istri. Istilah itu nggak tepat ya. Harus ada momen-momen emang di mana-mana I need you gitu ke suami. Suami pun begitu. Gitu. Ini nggak ada istri saya, sebenarnya saya tuh butuh istri saya kalau momen saya seperti ini. Nah itu tuh harus terjalin berarti sebenarnya kan. Ini Bunda Alma, yang semua anak sorangan gitu. Betul gini. Jadi sebetulnya ada isu-isu independent woman itu sebetulnya kadangkala istri itu gitu loh, berbicara itu teh karena dari awalnya ada masalah, ada problem. Sebetulnya pada dasarnya istri itu ingin dilindungi, meskipun sekaya apapun dia ingin dilindungi oleh suami, ingin diperhatikan oleh suaminya, karena hidup ini bukan hanya soal materi. Bunda Alma kan tahu gini, kalau misalnya rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga hanya dilihat dari materi, mungkin tidak akan ada banyak yang bercerai ya. Para artis, para aktor yang uangnya udah banyak, harta tahtanya pun jelas memegang kekuasaan atau apapun, tidak akan bercerai. Kalau benar, itulah yang dibutuhkan. Kalau benar hanya masalah materi, independen dalam segi finansial saja yang dibutuhkan. Ternyata yang dibutuhkan, ada kan seorang artis yang misalnya digugat oleh satu perempuan, istrinya, karena komunikasinya, karena sikapnya, karena apanya. Kemudian dia menikah lagi, digugat lagi. Padahal kaya raya, kurang kumaha beungharna eta. Betul. Kaya kurang kumaha beungharna, tapi nah digugat sampai oleh dua perempuan.
dua istri. Ya Artinya, Allah. kita Bunda Alma yang dimaksud independent woman itu bukan artinya bukan dari segi finansial saja gitu. Ya, Tetap pada akhirnya betul. kalau terserah mau istri bekerja pun misalnya ya silahkan saja, tapi tetap loh harus ada bergantung dari segi Iya, perhatian kasih sayang harus ada itu. betul. Karena Betul, bukan betul, masalah finansial aja sih, sepertinya kalau masalah finansial mah ya gak akan banyak yang bercerai. betul. Gara-gara Setuju. udah ya masih banyak yang bercerai gitu. Berarti ternyata bukan itu core-nya, core value-nya bukan Iya. itu gitu. Pasti ada problem. Kenapa dia memutuskan saya mau menjadi independen saja? Sebetulnya bukan karena uang, bukan karena kekurangan uang, coba. Oleh Bunda Alma lihat orang yang ngomong-ngomong independen bener gak suaminya kekurangan gak? Enggak. Banyak Rata-rata kan enggak, misalnya kan suaminya enggak, kalau kekurangan wajar, mau independen saja biar saya mah berusaha sendiri dari suami kurang dan sebagainya, itu wajar gitu. Tapi ini saya nggak ngerti, misalnya orang-orang yang suaminya sudah melejit sukses tapi tidak tapi dia pun ingin independen. Nah, ada problem di sana, berarti bukan independen dari segi iya. Kan abi matos mapan mah bade leyeh we nya ambu. Ada rebahan. Ada rebahan. Ini ada pertanyaan dari Teh Dian. Ih, leres pisan. Teh Dian, ambu apakah selingkuh itu termasuk gangguan psikologis nggak ya? Ada yang menyatakan ya, itu termasuk edik. Kecanduan. Kecanduan. Ada yang masuk itu edik. Misalnya ketika ketika sedang berpacaran pun dia suka selingkuh, Bunda Alma ya. Ya Allah, nauzubillah. Saya maksakeun misalnya udah tahu udah dimaafin, engke mah meureun udah nikah teh moal. Berubah gitunya. Ternyata selingkuh deui. Nah, selingkuh lagi udah nikah teh. Satu kali dimaafin, selingkuh lagi, dimaafin, selingkuh lagi. Ternyata itu ada yang menyebut gangguan yaitu adiktif, kecanduan. Kecanduan meskipun istrinya itu belum tentu kurang memuaskan. Ya. Belum tentu. Meskipun kita harus berusaha untuk menguatkan bonding itu, tapi banyak-banyak diantaranya yang istri terus kurang kumaha itu jadi ujian ternyata untuk suami ataupun untuk istrinya. Jadi kurang kumaha pasangannya tetap selingkuh ya, karena udah jadi kecanduan, ketagihan. Nanti juga dimaafin. Nanti juga dimaafin, gitu. Makanya kadangkala istri harus melihat dulu, kita ya idealnya mau Masya Allah luar biasa kalau kita memaafkan gitu ya. Luar biasa sekali, pahalanya luar biasa. Tapi jika dilakukan lagi dan lagi, dalam Islam diperbolehkan, pantaskah itu dimaafkan? Benarkah kita bertahan gara-gara anak? Padahal ketika anak melihat ayahnya atau istrinya berselingkuh, apakah itu baik? Tentu itu menjadi toksik, tentu itu bukan menjadi teladan, bahkan ia bisa menirunya di usia nanti. Ngeri, nauzubillah ya Allah. Nah, ya itu bisa disebut gangguan psikologis, ada yang menyebutnya addicted, jadi kecanduan. Jadi ya ketagihan aja, misalnya udah ketahuan, dimaafin. Wah, disujud-sujud, cek bohong nama mentah hampura natanya. Gitu lagi. Nauzubillah min dzalik. Terapi selingkuh juga. Terapi kecanduan. Gitu. Allah, ngerinya. Bu, satu lagi ambu nih. Boleh. Tiba-tiba terbesit gitu tah. Sebenarnya dalam istilah psikologi itu ada puber kedua nggak sih? Puber kedua. Oh iya. Kumaha tentang puber kedua? Bagermindo gitu ya, Bagermindo. Gini, sebenarnya gini, Kak, itu Kak puber kedua. Nah, saya pernah membaca. Jadi puber kedua itu seringkali bahasanya bahasa kita aja. Tapi secara psikologis kan puber kedua itu rata-rata usia 40 sampai 60. Iya. Sampai 50 lah produktif. Itu. Kan ya Bunda Alma, puber kedua itu bukan hanya untuk suami. Bukan hanya untuk suami.
Itu pokoknya pada masa-masa produktif. Nah, pada masa-masa kejayaannya gitu. Nah, pada masa kejayaannya, apakah dia mendapatkan apresiasi dari pasangan? Apakah dia hubungan dengan pasangan baik-baik saja atau tidak? Jika pada produktif dari sisi finansial sampai ke produktifnya dan hubungan tidak baik dengan pasangan, biasanya dia mencari seseorang. Kalau laki-laki misalnya kan senang diapresiasi, senang diakui, senang dipuji pencapaiannya, dan ini tidak misalnya oleh pasangan. Kebutuhan oleh pasangan, maka dia akan mencari wanita lain yang memujinya. Aduh, begitu. Yang lain yang memujinya. Makanya saya sarankan di usia produktif itu istri pun atau suami pun harus selalu membersamai. Jadi di masa produktif jatuh cintanya juga pada pasangan lagi. Jatuh cintanya itu bukan pada orang lain, tapi pada pasangan lagi. Jatuh cinta lagi-laginya itu pada pasangan, bukan pada orang lain. Karena memang secara jadi entah itu perempuan pun sama, masa produktif dari segi finansial ataupun dari segi psikologisnya, kadang memang ada katanya sisi-sisi yang jadi menggebu-gebu lagi. Intinya pokoknya masa ya kayak remaja lagi, masa-masa itu memang ada pada usia 40-an Bunda Alma kalau laki-laki. Semoga dengan pasangan kita masing-masing ya kita mampu. Nah gitu. Makanya kalau biasanya itu kalau dengan pasangan udah aman. Kalau pas usia itu misalnya aman dengan pasangan, insya Allah ke depannya itu akan aman, insya Allah gitu. Jadi banyak hal masalah pelakor pebinor kima selain usaha juga kudu kuat doa Bunda. Segala pokoknya selain usaha pokoknya nama ikhtiar nanti segala sisi nyambunya. Di sini menguatkan ikatan kita, insya Allah meskipun sisi gigir eta godaan oge kagoda. Betul. Ya, jadi harus usaha maksimal sebenarnya kita itu dalam terus menjaga hubungan suami istri itu harus terus. Kalau udah mulai jarang settingan, kitanya yang sering ngechat gitu atau apa gitu. Saya setuju ya kan banget. kata Ridwan kami juga, jatuh cinta itu mudah, yang susah itu memelihara cinta itu. Mantap. Nah, memelihara cinta itu makanya harus ada couple time. Sesibuk apapun dengan mengasuh anak, mengasuh ini, harus tetap ada couple time. Harus kita menyediakan waktu menjadi istri ataupun kita menyediakan waktu. Oke, mantap. Jatuh cinta kan kadang pada pandangan pertama jatuh cinta gitu ya. Tapi meliharanya itu yang tidak mudah. Itu kata Bapak Ridwan Kamil. Ya, aduh, couple goals. Yang tidak mudah. Mamah Jabar, couple goals pokoknya mah. Itu mungkin Bunda Alma. Ya, pertanyaan saya secara garis besar sudah terjawab sudah. Haha. Jadi, tapi saya jadi ingat cerita teman kemarin pas saya lanjut studi, kan beliau emang usianya sudah di atas 40 tapi masih semangat belajar. Beliau tuh bilang, suami saya tuh pas puber kedua tuh untungnya sama saya, katanya gitu, cerita gitu. Itu gimana ya cerita gitu? Oh bener, ternyata bisa gitu, asal memang kita itu sudah benar-benar bondingnya dengan suami itu sudah benar-benar bagus. Harus dijaganya juga enggak 1 hari 2 hari ya, puluhan tahun. Masya Allah, mudah-mudahan dikuatkan kita, Bu. Ya, merawat rumah tangga itu bagaikan ya merawat bunga juga, jangan sampai layu. Kalau sudah layu mati. Jangan gini kayak adem ayem aja ya. Mohon maaf, saya sering kali menemukan pasangan yang adem ayem Bunda Alma, tara pasea. Pokoknya mah adem ayem tapi tiba-tiba gugatan cerai melayang. Ya karena konflik itu bukan ketika debat parere omong nu hiji ngalungkeun piring, nu hiji ngalungkeun gelas, bukan. Aduh, misiun.
Tapi diam-diam misalnya suami diam kemudian curhat ke perempuan lain, istri diam-diam menangis, dan itu diam-diam itu karena kelelahan, Bunda Alma. Biasanya sudah berusaha dulu, sang istri sudah berusaha dulu loh, misalnya nangis itu di depan suami, di depan suami, tapi dirasa percuma. Suami tidak paham. Akhirnya dia menangis sendirian. Begitupun istri, begitupun suami. Suami merasa lelah, curhat itu harusnya pada istri, menceritakan segala sesuatu. Tapi istri juga tidak paham. Istri hanya selalu ingin dimengerti, tidak ingin mengerti, tidak ingin memahami. Akhirnya dia mencari ke yang lain. Mencari ke yang lain. Di luar mah ada setan juga mencari kenyamanan, asa nyaman, padahalnya dengan selingkuhan asa nyaman. Kan kita mah bisa melihat jika orang yang mau diselingkuhi tentu bukan orang yang baik. Makanya ada sebuah kisah Bunda Alma begini, udah tunangan, kemudian istrinya itu menerima dari laki-laki lain. Orang lain. Orang lain. Si laki-laki kan langsung drop gitu ya, langsung sakit, langsung dan lain sebagainya, pokoknya langsung drop, pokoknya tidak melihat dunia sosial dan lain sebagainya. Kemudian dia datang ke seorang guru menceritakan itu. Gurunya berkata apa, Bunda Alma, tebak? Gimana ya? Apa ya? Ketika diceritakan saya sudah bertunangan, tapi ternyata calon tunangan saya malah menerima orang lain. Kira-kira jawaban gurunya itu seperti apa kira-kira menurut pikiran Bunda Alma? Berarti Allah sudah tunjukkan siapa dia, bukan terbaik untukmu. Itu yang pertama diucapkan oleh sang kiai itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulang laki-laki ini tengah ulang. Kenapa alhamdulillah? Saya juga bisa tidur, gak bisa makan, lain sebagainya, nangis gitu, kesal gitu ya. Tapi kenapa kiai ini menyebut alhamdulillah? Alhamdulillah Allah telah menjauhkan perempuan demikian dari kamu. Betul. Bagaimana jika sudah menikah? Allah. Jangankan secara norma sosial, secara norma ini senorma agama pun jika sudah menerima lamaran lain tidak boleh menerima lamaran yang lain juga secara agama pun. Sekarang dia sudah berani demikian, berarti itu bukan perempuan yang baik untukmu. Sudah bilang alhamdulillah katanya. Bilang alhamdulillah, bukan bilang innalillahi atau dan sebagainya. Allah telah menjauhkan istri ini dari saya. Coba kalau sudah menikah. Sudah menikah mah kan bingungnya cerai kumaha akhirnya menjadi toxic relationship alias hubungannya itu menjadi racun untuk satu sama lainnya karena saling menyakiti. Gitu. Aduh ya, seperti drama seperti realita. Tapi nyata ini adalah realita konflik yang ada di rumah tangga. Ketika suami istri diuji dan banyak sekali ujiannya. Iya, mau mungkin rumah tangga tanpa ujian. Saya sih kalau ada masalah, nama gitu Ambu. Kalau ada masalah, namanya juga rumah tangga, masa sih mulus gitu tah. Nah, gitu betul. Pokoknya jangan membandingkan diri kita dengan orang lain deh. Kita nggak tahu. Mungkin keluarga ini diuji dari sisi ekonomi. Ada yang diuji dari sisi mertuanya, mungkin ada yang sisi dari orang tuanya, ada yang diuji dari anaknya, ada yang diuji dari apanya. Ada yang diuji banyak hal pokoknya ya. Kita bersyukur saja, syukuri, tapi tentu kita rawat karena kan hidup ini cuma sekali Bunda Alma. Aduh, sayang banget kalau nggak bahagia gitu loh. Sayang banget kalau hidup ini kalau di keluarga kita, pasangan kita nggak bahagia. Jangan dulu berpikir membahagiakan anak-anak kita deh. Kalau diri kita dulu belum bahagia, kemudian bahagia bersama pasangan, kemudian membahagiakan anak-anak kita. Jangan dulu berpikir untuk yang lain-lain, bahagiakan dulu diri kita, kemudian bahagia bersama dengan pasangan, tapi jangan mengharap dibahagiakan oleh pasangan. Oke, kunci bahagia, jangan mengharap dibahagiakan ya. Seringkali menjadi masalah yang menjadi perang dunia karena satu sama lainnya mengharap dibahagiakan oleh pasangan. Mereka tidak mempunyai kewajiban untuk itu. Tidak mudah membahagiakan orang gitu karena kita banyak berharap
suami berharap ke istri, ya, jadi istri harus gini-gini, pokoknya kudu bahagia, kudu sagala teh ku istri dan sebagainya. Istri pun sebaliknya, semua suami Ya, pokoknya harus membahagia. Memang itu adalah idealnya, tapi kita tidak bisa hidup selalu dalam idealisme, gitu. betul, Wah, setuju. ini mulai teler. Iya bener Ambu, aduh ayo nama gampang pusing, aduh. Mulai teler. Ternyata Berapa ya buat? Allah, tuh Yuk, mau atuh. 7 sih. Oh, mau Aduh 7 Juni. hampura Ambu. Pas lagi murah. Aduh. Ya. Ya. Padahal iya seru ya, tapi aduh iya terus. Gak apa-apa. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan semua. Alhamdulillah, jika ada yang mau Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti dirutinkan kembali curcolnya insya Allah gitu. Kalau Bunda Alma sehat, saya sehat, tidak ada gitu. Terima kasih Ambu atas materi malam hari ini, mencas energi kami yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Berapa? 7 tahun nih kalau aku. Kalau Ambu lebih senior nih. 11 tahun. Iya, mantap. Semoga baru 11 tahun ya, jadi baru terus. Saya juga baru 7 tahun ya Allah. Semoga dikuatkan terus ya kita, Bu. Biar nanti di surga itu kumpulnya sama suami kita, anak-anak kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Closing statementnya, Bu. Oke, ya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah bergabung di awal, di tengah, atau di akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan intinya sahabat-sahabat dan termasuk saya, Mbak Alma, Bunda Alma, bahagia. Aduh, Mbak. Dalam lahir, Mbak, sehat dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tema kali ini memang tema yang sangat seksi gitu ya, sangat menarik ketika suami istri diuji. Banyak pasangan-pasangan yang sampai menangis, meraung-raung, guling-guling dan lain sebagainya, teriak-teriak karena mendapatkan ujian ini. Yang sering kali menjadi memperberat suasana adalah ketika kita membandingkan kehidupan rumah tangga yang kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu dalamnya demikian. Meskipun di permukaan itu belum tentu palsu, tapi kita tidak tahu bagaimana apa saja yang ada di dalamnya lautan. Banyak ikan-ikan, banyak ada paus, ada dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Ada sampah dan lain sebagainya, kita tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga orang lain. Nah, jadi yang menjadi boosternya bahwa semua pasangan memiliki ujiannya masing-masing, seperti yang 11 hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan kita mampu memeliharanya. Sehingga kita kalau jatuh cinta jelas kan karena entah itu dimulai karena cinta ataupun tidak, intinya pada lambat laun ada cinta lah intinya dalam sebuah pernikahan. Nah, kita harus memeliharanya agar siap bukan menghadai badai ya, menyelesaikan ujian. Ujian-ujian dalam rumah tangga. Karena biasanya ujian ini beres satu, ada yang lainnya, beres satu, ada yang lainnya. Itulah tentu mudah-mudahan untuk meningkatkan derajat kita, untuk membuat kita lebih sehat lahir batinnya, untuk kita terus berjuang, belajar diri yang lebih baik, menjadi lebih berbahagia. Karena anak-anak kita tidak akan bahagia jika kita dan pasangan kita tidak bahagia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di sini semuanya, saya Bunda Alma dan sahabat-sahabat semuanya, Teh Dian, Kak Salma, Bu Tri, Teh Nurul, Teh Mila, ya banyaklah, Teh Mut, dan semuanya mudah-mudahan sehat lahir batinnya. Terima kasih. Ya Allah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu. Sama-sama Bunda. Di season 16. Sehat-sehat Bunda Alma. Amin. Doain ya Ambu, doain. Pokoknya nama doakan. Sehat. Wah, stres deh. Amin. Stres. Stres saya ketemu Ambu kumaha tuh.
Sehat pokoknya. Udah, aku live ya. Oke. Dah, Assalamualaikum. Salam.